Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Stiani. Saya dari SD Negeri Pagaden 2 akan mendongeng untuk memenuhi tugas Talenta 2026. Selamat menyaksikan. Di tengah hutan Amarta, Bobby si beruang yang kuat, Kiko si kelinci yang lincah, dan Titi si ulat yang tenang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Tiba-tiba mata Kiko yang jeli melihat kilatan yang silau dari balik semak-semak. Ternyata sebuah teko emas tua yang sangat indah tergeletak di sana. Wah, teko emas! Teko emas, dan ini pasti bernilai sangat tinggi, seru Kiko melompat gembira dan panik ingin mengambilnya. Hei, aku kan paling kuat, aku yang paling pantas memegang barang sebagus ini, sela Bobby sambil bergegas maju. Tiba-tiba Bobby langsung menerjang semak-semak tersebut dan merampas teko emas itu dengan kasar. Namun karena tenaganya yang besar dan sikapnya yang terburu-buru, tutup teko emas tersebut akhirnya terlepas dan patah. Aduh Bobby, apa yang kamu lakukan? Lihat deh, teko emasnya jadi rusak, tutupnya jadi terlepas. Kiko lalu merebut teko yang tanpa tutup itu dan berusaha membawanya berlari. Namun karena berlarinya terlalu kencang dan tanpa melihat jalan, akhirnya Kiko tersandung akar pohon dan teko yang tanpa tutup itu terlempar masuk ke dalam batu sungai yang sangat sempit dan dalam. Bobby mencoba memasukkan tangannya yang besar ke celah batu, namun gagal. Kiko mencoba melompat masuk, namun celah tersebut terlalu kecil untuk tubuhnya. Akhirnya mereka berdua terkulai lemas di pinggir pantai. Titi si ulat yang sejak tadi memperhatikan dengan tenang mencoba merayap perlahan ke bibir batu. Bobby, Kiko, kalian tidak perlu berebut dengan panik, seru Titi dengan lembut. Teko ini kan hanya benda. Karena sikap kalian yang panik dan terburu-buru serta ingin menang sendiri, akhirnya teko ini kan jadi rusak. Apalagi sekarang sampai terjepit di celah batu. Titi kemudian merayap masuk ke celah batu yang sangat sempit yang tidak bisa dijangkau oleh Bobby dan Kiko. Dengan sangat hati-hati, Titi mengikatkan seutas serat akar pohon yang kuat ke gagang teko emas yang tersisa, lalu merayap keluar membawa ujung akarnya. Kiko, tarik ujung akar ini dengan lincah agar tidak tersangkut. Bobby, bersiaplah menadah teko ini dengan tanganmu yang kuat, petunjuk Titi. Mereka bertiga akhirnya bekerja sama. Titi menjadi penunjuk arah dan pengikat dari dalam celah, dan Bobby menyangga teko emas itu dengan lembut begitu keluar dari celah agar tidak terbentur lagi. Akhirnya teko emas berhasil diselamatkan meskipun tutupnya patah dan rusak. Tapi mereka memutuskan untuk membersihkannya bersama dan meletakkannya di tengah hutan sebagai wadah air minum bersama bagi seluruh penghuni hutan. Manfaat dan pesan moralnya adalah keserakahan dan terburu-buru itu merusak sesuatu. Keinginan untuk memiliki sendiri seperti Bobby dan Kiko justru merusak barang yang berharga. Ketenangan selalu menghasilkan solusi yang lebih baik. Pesan yang kedua adalah kita tidak bisa menyepelekan seseorang
apalagi dilihat dari ukurannya, karena setiap ukuran memiliki kelebihan. Contohnya adalah titi si ulat yang kecil ini, dia bisa masuk ke dalam celah karena ukurannya yang kecil untuk menyelamatkan teko emas tersebut. Dan pesan yang ketiga adalah berbagi itu lebih indah daripada menguasainya. Jadi benda yang indah dan berharga akan terasa lebih bermanfaat jika digunakan bersama-sama daripada diperebutkan. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.